Salam sehat Bapak Ibu, sahabat muda yang berbahagia. Saya hari ini bertemu dengan dua orang guru ya. Ya, bagaimana menjadi seorang guru adalah tantangan. Ada yang bilang, oh berat jadi guru, ada yang mau jadi guru. Tetapi bagaimana kita dengan cerita dari mereka yang pernah mengajar. Oke, yang mana nih? Oke Pak, siapa? Septian Pak. Septian ngajar bidang studi? Yang studi olahraga, penjaskes. Olahraga. Mau jadi olahraga? Kita awal pengen jadi itu, penemu gitu Pak. Penemu. Arkeolog. Lo waktu kuliah berapa? Saya malah belum kuliah. Oh, belum kuliah. Sarjananya bisa SMK. Akuntansi Pak saya Pak. Tapi paling nggak masih senang dengan olahraga ya? Masih senang. Kalau olahraga sendiri, cabang apa yang diminati? Sepak bola, berbagai macam Pak. Baseball. Sepak bola. Tantangannya sepak bola nih. Nah, gimana sepak bola tantangannya? Treatment di awal kita akan yang namanya tuh ekskul dulu Pak, kita beranjak dari ekstrakurikuler sepak bola. Futsal dinamakan itu. Memang berbeda versi ya, kita ambil yang ringannya aja Pak, karena kan siswa kita sedikit gitu. Iya, jadi kita ambil futsal karena futsal mumpuni dari 6 siswa kita ambil, kita tadi buat bermain gitu. Dari situ kita bina, kita didik jadi teknikal ya, berbagai macam formasi tiki-takanya tuh kayak gimana tuh kalau futsal, line up-nya kayak gimana, itu yang poinnya tuh. Pernah nggak ada harapan siswanya akan jadi pemain nasional? Betul. Ada Pak. Saya malah terus terang dari semenjak saya mengikuti 1 tahun program ini di PJOK, saya ada tantangan buat mengaktifkan jadi siswa ini menjadi atlet Pak. Betul. Gitu. Karena banyak dulu di zaman saya ya, orang tua tuh melarang main bola. Kenapa? Berantem. Tapi itu image yang dulu ya, tapi sekarang bagaimana nih? Iya, kalau saya emang dari pribadi emang mau mengaktifkan itu, jadi kayak pas kibra tuh kita aktifkan lagi di SD nih, kita aktifnya kita libatkan lah. Walaupun kecil-kecil ya? Walaupun gede-kecil gitu. Futsalnya juga walaupun sedikit kita aktifkan Pak, itu sih poinnya tuh, supaya dari pihak luar tuh, wah ternyata di Sila Paramita ini ada lo yang mengungguli gitu. Pernah nggak coba-coba itu pertanding futsal? Tanding pernah futsal Pak, kita di Mora Indonesia, itu tingkat SMP tapi nggak SD ya. Akhirnya berhasil? Kalah Pak. Oh kalah, nggak apa ya, sebagai apa Pak. Sebagai pengalaman ya? Iya pengalaman. Karena sih pernah kiper biasa, tiba-tiba main futsal. Setiap lemparan pelanggaran terus, nggak boleh kena jaring ya. Wah rupanya ada jaring itu. Memang ada perbedaan. Nah itu memang jaring itu memang semua ada ya di futsal ya. Betul. Kenapa tuh nggak boleh melewati jaring atas? Bukan masalah yang melewati, karena kan bola futsal kan lebih keras Pak ketimbang bola apa? Ya memang. Bola kalau kiper di futsal lebih capek. Iya betul. Keseram terus. Ini karena lingkupnya dia semi kan, lebih kecil dari ketimbang bola. Bolanya keras ya. Bola keras dia. Tantangan untuk fisik bagaimana tuh buat futsal? Harus banyakan lari sebenarnya. Oh lari ya? Kuat lari. Kalau nggak kuat lari, paru-parunya juga temponya itu diatur tuh Pak, penapasan. Kalau enggak ya udah. Sering kan ada orang yang down out. Sebenarnya untuk di Sila Paramita ini bagus Pak, untuk postur badan, tubuh udah gede-gede. Kita tuh lawan yang modern Indonesia tuh kecil-kecil. Tapi kenapa bisa kalah 3-1? Oh iya. Itu tuh kenapa tuh? Berarti kan dari tekniknya kita masih belajar, benar-benar mumpuni. Kalau latihan futsal kan pasti ada sarana latihan fisik ya. Betul. Apa tuh? Apa ke barbel atau apa bagaimana yang untuk saat ini sih kita tradisional sih Pak, karena belum ada suatu barang yang profesionalnya. Kita pasti pakai bata. Itu bata kita susun, kita zigzag biasa. Terus lari berapa kali putaran, baru kita main bagi dua atau sparring tertim aja. Apa gitu. Bolanya dikerasin juga dengan batu dengan itu mana lah. Ada tuh Pak, waktu itu karet tuh yang saya pernah belajar biasanya Pak, karet yang digini-gini tuh saya lupa itu namanya apa gitu. Bisa juga buat. Bisa juga itu buat ngelatih tendangannya jadi kencang. Nah itu kita belum ada. Atau mungkin ada besi pemberat kali buat latihan itu. Iya. Karena ada yang jual tuh. Ada yang kayak gini ya benar Pak. Yang kayak barbel gitu di kaki. Bisa ya kaki ya. Gitu. Selama jadi guru olahraga apa tantangannya? Tantangan saya sih ya mungkin dari siswanya ya Pak, kita sedikit, sedikit. Terus yang kedua juga gimana kalau misalkan ini dia sering berantem, nggak mau
satu sama lain bermain. Gitu. Kalau olahraga renang ada nggak? Olahraga renang di SMP Pak, nanti Oh, itu udah SD pernah belum? dilibatkan SD belum. Kenapa? Untuk ini sih Pak, kecelakaan airnya Oh, itu dia keselamatan ya? keselamatannya rentan dia di SD. Oh, jadi untuk SD belum ada olahraga renangnya. Jadi Iya, betul. olahraga tadi kasti ya? Kasti. Kasti. Kasti, volley kita ada. Kalau kasti sendiri pernah ada perlombaan nggak? Nah, kalau untuk itu belum ada Pak. Oh, belum Kita ada. sering main di dalam aja. Kenapa? Nggak. Emang kita nggak menyediakan formnya seperti itu Pak. Oh, gitu. Iya. Oke. Belum ada basic dasarnya juga kita belum ada. Oke, terima kasih. Kalau Bapak ini dengan siapa namanya ini? Namanya Pahaz, Pak. Hah? Pahaz. Fahaz Z ya? Ya, HAZ. Ngajar bilang studi, Oh, saya Walas, Pak, wali kelas. wali kelas. dua. Tapi backgroundnya pendidikan Saya backgroundnya pendidikan biologi, Pak. biologi. Tadi saya dengar mau biologi murni apa tuh? Iya, saya pengennya, harapan saya pengennya kuliahnya tuh biologi murni. Cuman informasi dari abang saya, saran dari abang saya, dia bilangnya ambil yang pendidikan. Supaya apa? Supaya ilmu kita tuh langsung bermanfaat. Iya. Gitu. Jadi sambil kita saintis gitu kan, Mempersiapkan diri ya. sambil kita mempersiapkan diri dan juga bermanfaat di tengah masyarakat gitu, Pak. Kalau SD ya? Iya. SD ada biologi kira-kira? SD kita jatuhnya IPAS. Oh, IPA. Iya, di satu. IPA yang dipelajari di SD level mana tuh? Oh, sangat dasar, Pak. Dasar, ya? Untuk SD itu sangat apa ya, levelnya sangat dasar. Kalau SMA itu kan dia lebih detail, Pak ya, langsung ke biologinya tuh, biokimianya dan seterusnya. Nah, kalau SD ini paling baru pengenalan, Pak. Oh, belum ada nama-nama Latin belum ada. Belum masuk ke nama Latin. Misalnya biologi. Misalnya kayak kita memperkenalkan tumbuhan itu produsen, terus ada herbivora, ada karnivora gitu, Pak. Jadi baru pengenalan aja. Iya. Dulu yang saya pernah pelajari ya, kan pohon-pohon yang satu yang nggak bercabang apa Iya, yang bercabang. nggak bercabang kan? Ya, yang tidak bercabang itu kayak kelapa. Tapi Ya. sekarang kok bisa ada loh bercabang loh. Oh, Yang tidak bercabang kok bercabang tiba-tiba sekarang ya? Iya, Lihat iya, Mungkin di iya. cangkok kali Pak. Oh, Iya. cakep ya. Ya, jadi di dalam biologi itu sendiri itu ada yang namanya mutasi, Pak. Oh iya, Ya, mutasi. ada mutasi. Terus kita juga bisa rekayasa genetik. Yang awalnya buah semangka itu ada bijinya. Iya. Sekarang tanpa biji kan? Itu luar biasa, itu masuk ke ranah bioteknologi. Kalau untuk SD sendiri IPA yang bisa dipraktekkan apa tuh? Yang bisa dipraktikkan itu palingan Nanam. ini biologi ya, Iya, bukan biologi. IPA ya. Kalau biologinya itu palingan kita tumbuhan, Pak. Oh, tumbuhan. Iya, jadi ada tumbuhan yang bijinya itu hipogeal, tipe pertumbuhannya, ada yang epigeal. Apa bedanya? Kalau hipogeal, bijinya itu tidak terbawa ke atas. Misalnya? Misal kita nanam jagung. Nah. Jagung. Nah, jagungnya itu tertinggal di tanah. Oh. Daunnya akan naik ke atas. Berbeda dengan misalnya cabai. Cabai tumbuh, ini bijinya nih ikut ngangkat ke atas kan? Iya, betul. Iya, ikut ke atas, beda. Oh iya. gitu Iya, ya. jadi kita prakteknya bisa ke ranah situ. Kalau binatangnya sendiri, Kalau binatang Belum kali ya? belum ya. paling kalau dulu seperti mengeringkan kupu-kupu ya. Itu SMP ya. Itu SMP. SMP ya. Kalau SD belum boleh. belum. Paling kita cuma pengenalan dong, Pak. Ini yang namanya karnivora. Kenapa karnivora? Karena makanannya daging gitu, Pak ya. Konsumen tingkat 2. Kalau dalam hal aplikasi sehari-hari nih biologi buat anak-anak, misalnya makanan. Oh iya, benar, makanan. Ini untuk kelas 2 sendiri kita ada di pelajaran bahasa Indonesia, Pak ya. Terintegrasikan dalam pelajaran bahasa Indonesia itu ada satu bab yang menarik, itu bab tentang hidup sehat. Salah satunya itu dibahas tentang makanan. Gitu. Jadi ada karbohidrat, ada protein, ada lemak. Nah, kita memperkenalkan karbohidrat itu bukan sebagai ini materi hidrokarbon. Itu yang dia itu ada CHC, enggak, itu terlalu kompleks. Kita memperkenalkannya karbohidrat itu adalah sumber tenaga, protein itu sumber pembangun, terus apalagi lemak itu sumber cadangan makanan. Jadi sederhana seperti itu. Ya cuma kadang-kadang ya namanya anak-anak ya. Iya. Makan tuh karbohidrat semua. Iya, benar. Gimana kita untuk mengarahkan kepada orang tua agar mereka jangan makan karbohidrat semua, contoh Iya, makan nasi betul. dengan instan, Iya. lauknya Ya.
singkong goreng. Iya, betul. Karena kan Iya, gimana tuh iya. mengarahkan. Makanya kita ada istilah 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna. Karbohidratnya ada, proteinnya ada, lemaknya ada, vitaminnya ada, terus mineralnya pun juga ada. Jadi pas kan 5 sempurna. Gitu, Pak. Itu harus ditanamkan sejak dini ya. Iya, betul. Harus praktek mereka. Dan memang kita nggak bisa tutup mata terhadap orang tua ya, Iya. karena orang tua mereka ada yang memang kurang paham. Iya, iya. Artinya apakah guru ada siswa agar mengajarkan kepada orang tuanya gitu? Ada nggak? Iya. Untuk integrasi ke orang tua sendiri kita palingan mengarahkan yang apa saja yang harus dibawa dari 5 ini. Oh, di mana menu-menu makanan? Iya, menunya. Kita memperkenalkan menunya karena orang tua sendiri kan tidak semuanya paham, Pak ya. Betul. Mereka pahamnya oh ini nasi, ini Nasi, beras, cukup. iya. Jadi nggak spesifik oh ini nasi ini karbohidrat enggak. Maka kita memperkenalkan ini logo yang di bawah itu misalkan nasi, terus bawa buahnya, bawa dagingnya, ya, atau ikan atau sayurnya dan susunya gitu. Kalau sayur sendiri nih, maaf ya, kita ketika kalau udah tua nih serba salah. Iya. Kalau makan sayur terus kena asam urat. Iya. Kalau makan jadi bingung ini. Iya. Gimana tuh buat anak-anak masih Kalau pertumbuhan? untuk anak-anak kan kita anak-anak tuh masih masa pertumbuhan, Pak ya. Beda dengan orang tua itu memang ada yang dilarang. betul ya, apalagi yang sudah berpenyakit, apalagi yang sudah kolesterol, tidak boleh karbohidrat tidak boleh berlebih dan seterusnya, dan bahkan ada yang tidak bisa mendegradasi apa namanya yang di susu tuh ya laktosa. Nah, beda sama orang tua. Kalau anak-anak tuh pertumbuhan, Pak, di situ malah dibutuhkan buat tulangnya, buat kulitnya, buat regenerasinya, buat pertumbuhannya dan seterusnya gitu. Oh, kalau buat anak sendiri ada nggak sayuran yang memang nggak boleh untuk karena mengganggu kesehatan atau bagaimana? Oh, sejauh ini tidak ada, Pak, kecuali anaknya itu punya penyakit khusus gitu barangkali yang memang dia tidak boleh makan tertentu gitu. Ya kan ada juga anak-anak yang ternyata walaupun anak-anak dia diabetes. Oh, Ya, ada diabetes. Apa namanya tuh? Kegemukan ya, karena kegemukan jadi kan dikontrol lagi. Oh, Gitu. itu biasanya kenapa tuh, Pak? Kok ada anak yang sampai gemuk banget? Itu karena masukan dengan keluarnya tuh beda, Pak. Masukan itu masuk gini, dia makannya karbohidratnya banyak, Kurang gerak. tapi kurang gerak. Ya betul, karena kurang gerak, mau tidak mau karbohidrat yang dia makan itu akan dialihkan, akan disimpan kan, karena tidak digunakan disimpan dalam bentuk lemak. Oke, sekarang berdua nih jawaban dulu. Tantangan ketika Anda menjadi guru baru. Ya itu Pak, tantangan saya sih mungkin buat mengontrol anaknya itu harus lebih ini lagi, lebih disiplin. Jadi belum kenal karakter anak ya. Betul. Kan ada yang anak nakal banget, Iya. ada yang hiper, Betul. ada yang pendiam. Ya, karena dari segi anaknya juga kan bervariasi ya. Betul. Karena saya numpangin aja masih ada yang main bola, belakang kelas, masih ada yang ini itu gitu. Jadi harus benar-benar kompeten banget sih. Betul. Jadi sangat. Itu sih harus jadi tantangan yang terberatnya tuh buat mengontrol. Kalau wali kelas bagaimana tantangannya? Karena saya wali kelas dan juga sekolah swasta gitu ya, jadi saya melihat tuh kayak anak itu sangat majemuk, Pak. Betul. Sangat majemuk, sangat berbeda-beda sekali gitu, sangat heterogen nah istilahnya. Jadi ada anak yang aktif, ada yang biasa, dan bahkan ada hiperaktif. Nah, kita harus bisa mengontrol bagaimana caranya semua anak ini dengan materi yang sama mendapatkan informasi yang sama gitu. Kita tidak bisa mengajarkan dengan satu metode, harus pakai metode yang semua anak itu akan bisa menerima. Bisa menerima. Ya, gitu. Ya memang ini Bapak Ibu sahabat muda, menjadi guru bukanlah hal yang mudah. Saya sendiri pernah ngajar dan sempet sampai mengundurkan diri saya. Kenapa stres tuh? Anaknya ada yang nakal ya. Iya, iya. Tapi itulah yang kita butuh pengalaman. Artinya butuh masukan dari orang lain, diskusi dengan teman-teman mengajar. Karena apa? Karena tiap anak tuh berbeda-beda karakter ya. Iya, Ada yang orang tuanya emosian, ada orang tuanya sabar, ada yang mampu, ada yang nggak mampu. Itu perlu kita pelajari juga. Biar bagaimanapun menjadi guru adalah tantangan. Siapa yang mau menjadi guru? Ayo, berani belajar, berani mencoba, dan berani bersikap. Oke? Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat
Siang Nama Budaya. Budaya.